Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami akan memaparkan mengenai materi penetapan harga. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu Putri Meli Anggraini, Grispiana Diva Nabila, dan saya sendiri Anissa Kamila. Selanjutnya yaitu apa sih penetapan harga itu? Penetapan harga itu yaitu proses untuk melakukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun strategi penetapan harga, yang pertama adalah langkah-langkah, yang kedua manfaat, dan yang ketiga jenis. Nah, berikutnya itu langkah-langkah penetapan harga. Yang pertama melakukan analisis kompetitor. Di sini, perusahaan bisa melakukan riset dan melihat kinerja bisnis dari perusahaan pesaingnya. Mereka dapat melihat bahan produksi, pasokan barang, serta harga yang berani dikeluarkan kompetitor untuk produknya. Dengan cara seperti ini, perusahaan nantinya bisa menentukan harga yang sekiranya lebih berkenan bagi konsumen dan lebih menguntungkan untuk bisnis mereka. Yang kedua, penetapan BEP atau Break-Even Point. Penetapan BEP ini atau Break-Even Point bisa menjadi strategi penetapan harga yang baik bagi perusahaan. Metode ini dilakukan dengan cara penetapan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima badan usaha secara keseluruhan. Jika dilihat dari pengertiannya, tentu saja produsen atau perusahaan yang menerapkan cara ini tidak akan mendapat keuntungan. Akan tetapi, di sisi lain, perusahaan juga tidak akan mendapatkan kerugian dan justru bisa menemukan keseimbangan dalam pasar. Terus yang ketiga yaitu melakukan riset pasar. Tujuan utama metode ini adalah untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dianalisis pada metode ini merupakan feedback, permintaan harga, serta bentuk kritik dan saran lainnya dari konsumen. Dan terakhir ada markup. Bagi yang belum mengetahui markup, yaitu mengacu pada cara menetapkan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga pokok di awal pembelian. Angka yang didapatkan nantinya perlu dikalkulasi dengan beberapa jumlah tertentu yang disebut dengan markup. Markup sendiri menunjukkan harga jual perusahaan yang biasanya lebih daripada biaya produksi. Maka dari itu secara umum, semakin tinggi markup, semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama ada perusahaan lebih mudah untuk menembus harga pasar. Kemudian yang kedua adalah perusahaan bisa memerintahkan harga yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan nilai serta image suatu brand. Dan yang keempat ada meningkatkan fokus ke layanan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah jenis penetapan harga. Setelah mengetahui nanti ada langkah-langkah yang akan dilakukan, pastinya kita pasti harus memahami jenis strategi untuk menetapkan harga di suatu perusahaan. Nah, ini ada 5 strategi penetapan harga. Yang pertama adalah cost plus pricing, yakni strategi pertama itu yang ini tuh mudah untuk diterapkan dan juga sering digunakan oleh perusahaan. Dan ketika menggunakan teknik ini, kita tidak perlu untuk memperhatikan permintaan pasar serta terus berkompetisi di pasar tersebut. Kemudian yang kedua ada competition. Strategi ini biasanya disebut dengan competitive pricing karena strategi ini memiliki konsep yang sama dengan namanya, yakni menetapkan harga yang kompetitif di pesaing yang lainnya, sehingga jika perusahaan menggunakan strategi ini, kita juga bisa melihat harga-harga atau membandingkan harga yang telah
ditetapkan oleh kompetitor lain. Jadi kita bisa membandingkan harga yang harus kita jual agar laku. Kemudian yang ketiga ada premium pricing. Di setiap pasar pasti ada yang membeli suatu barang itu melihat dari kualitas barang tersebut. Nah, karena ada beberapa orang yang seperti itu, kita bisa mengimplementasikan penetapan harga ini untuk orang-orang yang melihat kualitas dan mencari produk yang mewah dan bagus. Nah, ini cocok sekali untuk menerapkan premium pricing. Kemudian selanjutnya freemium pricing, yakni sama seperti namanya freemium, yang yakni berbanding terbalik dengan premium. Dalam strategi ini itu biasanya ada produk yang ditawarkan secara berbayar dan juga ada yang gratis. Nah, pasti ini ada fitur yang ditawarkan secara berbeda oleh perusahaan tersebut. Dan ketika ada produk yang ditawarkan berbayar, pelanggan pasti akan memperoleh layanan yang lengkap. Jadi pelanggan itu mendapatkan kayak perlakuan yang lebih baik daripada yang gratis. Nah, kenapa seperti itu? Karena paket yang gratis ini diberikan oleh perusahaan seperti diibaratkan kayak masa percobaan atau kayak sampel-sampel gitu. Dan pelanggan tersebut bisa mencicipi produk tersebut, dan jika mereka merasa cocok oleh produk tersebut, pastinya mereka juga akan membeli produk yang telah ditesterkan untuk pelanggan. Kemudian yang terakhir ada bundle. Misalnya di sini ada harga jeruk sekitar 1 kilo itu 40.000. Nah, contohnya. Kemudian ada harga apel yang 1 kilonya juga harganya 40.000. Dan jika kita membeli jeruk dan apel tersebut itu bersama-sama, pasti akan mendapatkan harga yang murah sebanyak contohnya seperti 70.000. Nah, ini adalah strategi yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mempercepat penjualan produk. Jadi kayak paket bundle gitu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga produk. Banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan penentuan harga jual barang jadi suatu perusahaan. Nah, menurut Tambunan itu sendiri, faktor utama yang mempengaruhi penentuan harga, yang pertama itu ada dari permintaan dari konsumen, kemudian ada tujuan pendapatan dan laba atau revenue dan profit objektif, kemudian ada tindakan pesaing dari kompetitor, kemudian ada juga dari pertimbangan beberapa peraturan-peraturan dari pemerintah, kemudian ada jenis pasar atau persaingan dari situasi perekonomian yang akan dihadapi, kemudian yang terakhir ada citra publik atas produk itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan melakukan strategi penetapan harga. Yang pertama, membentuk citra usaha, yaitu penetapan harga juga dapat membangun citra usaha yang dimiliki. Pasti kalian pernah mendengar dengan kata ada harga, ada kualitas. Nah, kata seperti ini adalah hal pasti karena ketika konsumen akan membeli produk, mereka akan langsung melihat harga yang dimiliki. Konsumen yang belum mengetahui kualitas produk dapat menilai produk dari harga yang dimiliki. Bila terlalu murah, mereka pasti enggan membeli karena tidak yakin dengan kualitas yang akan diberikan.
Yang kedua ada menghindari perang harga. Nah, salah satu tujuan adanya penetapan harga ini adalah mencapai harga yang stabil, serta tidak mudah naik turun. Dengan harga yang tetap stabil, kita dapat terhindar dari potensi perang harga. Perang harga ini bisa terjadi ketika terjadi penurunan permintaan. Harga produk dipaksa turun agar menarik pembeli. Padahal jika harga cenderung stabil, ketika terjadi penurunan permintaan, tidak perlu khawatir dan langsung menurunkan harga. Hal ini disebabkan karena harga dianggap pas bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga untuk konsumen yang memerlukan produk tersebut. Yang ketiga ada untuk menyikapi persaingan dengan kompetitor, yaitu seperti menetapkan harga juga dapat menjadi solusi yang tepat agar bisa menghadapi persaingan. Kita dapat memeriksa perilaku konsumen serta hal apa yang bisa memberi keunggulan pada produk yang dimiliki. Barulah dapat menentukan harga yang akan dijual. Apakah nantinya harga dijual jauh lebih tinggi karena nilai tambah yang lebih baik dari pesaing, atau produk dijual dengan harga yang lebih murah agar bisa menarik banyak konsumen sembari mempertahankan kualitas produk. Yang terakhir ada semakin memaksimalkan laba. Ketika mendapatkan laba usaha, biasanya yang dilakukan pengusaha ialah menjadikan modal untuk meneruskan operasional usaha. Sebenarnya, ini menjadi cara yang standar, bahkan seluruh pengusaha akan melakukan hal ini. Salah satu tujuan melakukan strategi penetapan harga adalah agar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan usaha. Contohnya laba mulai dari 10 juta rupiah hanya cukup untuk digunakan sebagai biaya operasional serta belanja produksi. Tetapi jika laba yang didapatkan 20 juta rupiah, perusahaan dapat meningkatkan produksi, mengembangkan usaha, hingga melakukan promosi. Hal ini berarti untuk mencapai laba tertentu, kita harus menentukan harga dan tertentu. Pentingnya melakukan penetapan harga. Penetapan harga pada sebuah bisnis adalah merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga keberlangsungan dari operasional bisnis tersebut dengan merencanakan hal yang baik. Anda bisa menentukan harga yang akan saling menguntungkan baik bagi para bisnis atau konsumen. Hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah mencatat semua biaya atau kos pada setiap produk dan jasa yang akan dijual. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.